baik, izin kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah ila bidairatul wujud ila ashabi rasul ila azwajihi wa ila ali baitihi wa ila ulama'i al-malik al-arba'ah wa ila masyayikhina fi azhar syarif wa Indonesia wa ila abaina wa ummahatina wa ila masyayikhina wa masyayikhikum wa ila mu'allifi hadzal kitab. Naqra sabal masari al-Fatihah. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Amin. Oke, baik, alhamdulillah kita dapat bertemu di sore yang penuh barokah ini di majelis ilmu. Jadi kalau kata sebuah hadis gitu ya, di dalam sebuah majelis ilmu itu samping kanan kiri antum itu malaikat. Ya kan? Coba lihat samping kanan kiri, coba lihat. Ini kita dipenuhi malaikat. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita diskusikan pada sore hari ini dapat menjadi keberkahan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Rahman gitu ya, sebagai pemantik di Muzakarah Syiar Nabawiyah ini. Jadi bagi yang belum tahu gitu ya, jadi Muzakarah ini diadakan oleh Halaqah Minimalis. Halaqah Minimalis itu sebuah halaqah gitu ya, circle teman-teman saya gitu kan dan yang lainnya. Yang mana kita semua di situ mengadakan kajian gitu, dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai sekarang gitu ya, tentang semua fan ilmu gitu kan, dari mulai fikih, akidah, sirah, nahwu dan lain sebagainya. Kemudian ketika tingkat 3 sekarang gitu ya, mau ngajak teman-teman sekarang belajar sama, kita juga masih belajar gitu kan. Jadi jangan berekspektasi bahwasanya ini mu'alimnya udah expert banget gitu kan, udah insightful gitu, udah penuh banget pengetahuannya, enggak. Nah, tapi di sini kita saling belajar gitu kan, karena khairul ta'alum at-ta'lim kan, seperti itu. Oke, langsung saja. Pada sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang kitab Nurul Uyun fi Talkhisi Siratil Aminil Makmun, sebuah buku tentang Sirah Nabawiyah, yang mana buku ini termasuk ke buku tipe mubtadiin gitu ya, masih pemula. Jadi bagi teman-teman atau bagi siapapun yang mau mempelajari Sirah Nabawiyah, alangkah baiknya dimulai dengan kitab ini gitu kan. Selain ini mungkin ada kitab Nurul Yakin gitu ya. Kemudian kalau misalkan naik lagi ada Syama'il Al-Muhammadiyah gitu ya, ada Rohitil Maktum. Kemudian yang paling muntahinya itu ada misalkan Sirahnya Ibnu Ishaq, Sirahnya Ibnu Hisham, kemudian Sirahnya Fiqh Sirah Imam Al-Buti gitu, dan lain sebagainya. Yang penting Sirah Nabawiyah itu bukan nama kitab, tapi suatu ilmu mustakil gitu ya. Ilmu mustakil, ilmu yang berdiri sendiri, yang mana ditadwin atau dita'alif itu bersamaan dengan ulum hadis, seperti itu ya. Jadi seberapa penting Sirah Nabawiyah ini? Tentu sangat penting, karena Sirah Nabawiyah itu merupakan terjemahan daripada Nabi. Apa kata Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi? Apa jawaban beliau? Kana khuluquhu Quran gitu ya. Kana khuluqul Quran. Yaghdab li ghadabihi wa yarda li ridahu gitu kan. Jadi Nabi itu ketika marahnya karena Allah gitu kan. Ketika bahagia, ketika senang juga karena Allah. Seperti itu. Ya, karena Nabi itu merupakan wujud representasi dari Al-Quran Al-Karim, seperti itu ya. Kemudian kita ini mukadimah dulu aja. Asyirah itu secara bahasa, asyirah itu artinya al-khat al-mustaqim atau as-sair gitu ya, kan diambil dari kata sirah gitu ya. Jadi suatu biografi perjalanan. Contohnya sekarang kita berada di Gamaliyah, di Darosa. Nuridu an nadhhab ila al-atabah masalah ya. Fala budala min as-sayr minal Gamaliyah tsumma ila
Syari Al-Azhar gitu, itu mana silang ataba. Jadi dari Gamalia, kemudian ke Jalan Al-Azhar gitu ya, Musa Hussein gitu kan Al-Azhar, kemudian baru sampai ke Ataba. Sama seperti ini gitu. Kita belajar sirah ini, yang pertama itu biar iktidaan. Apa itu iktidaan? Biar kita meneladani Rasulullah. Karena apa? Karena ketika kita itu mau sampai kepada Allah, maka kita itu wajib hukumnya melalui wasilahnya, yaitu siapa? Rasulullah. Kan tidak mungkin kita itu mencapai kepada kebahagiaan dunia akhirat gitu kan. Kalau misalnya kita itu menentang Sayyidina Rasul, kalau misalnya kita itu tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasul, sunnah akwal, af'al, takrirat dan lain sebagainya. Seperti itu. An-Nabawiyah tentu nisbatan ila An-Nabawi gitu. Apa namanya? Ke Nabi gitu kan. Jadi kita itu akan mempelajari tentang biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabi. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalkan kita telisik lebih jauh gitu ya. Jadi para ulama itu ketika mereka mentalif sebuah kitab, ketika bikin suatu karya gitu, menamainya itu gak asal namain jebret gitu, enggak. Tetapi ngasih nama buku tersebut itu menyimpan makna gitu. Ketika Anda pertama kali dengar kata Nurul Uyun itu langsung terbesit, Nurul Uyun gitu kan, cahaya mata. Kemudian fi talkhisi siratil aminil ma'mun. Al-amin al-ma'mun itu berarti apa? Sifat lil mausuf. Mana mausuf? Rasulullah. Seperti itu. Ya, cahaya mata. Jadi seakan-akan beliau itu ingin mengajarkan kita bahwasanya barang siapa yang ingin mendapatkan penglihatan dunia dan akhirat gitu kan, maka silakan pelajarilah sirah nabawiyah. Seperti itu. Karena apa? Karena Rasulullah itu merupakan suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Sepakat gak? Sepakat ya? Dalam ekonomi gitu kan, beliau pebisnis atau pedagang handal. Dalam politik misalkan, beliau pengatur strategi peperangan. Kemudian dalam apa lagi? Ya seorang pengembala gitu kan, dari yang tadinya hidup di kota terpencil di Jazirah Arab gitu kan, jadi Arab, kemudian berubah atau seiring berjalan tahun gitu kan menjadi Sayyidun Nas gitu kan, seperti itu. Ya, dari yang tadinya mengembala domba gitu kan jadi mengatur pemerintahan gitu kan. Karena salah satu asror gitu kan dalam kitab Uyunul Asar, kalau antum tahu. Jadi Uyunul Asar itu merupakan suatu induk kitab dari kitab ini. Jadi Ibnu Sayyidun Nas itu mentalif kitab. Sebelum mentalif ini, beliau itu mentalif namanya Uyunul Asar fi fununil maghazi wasiyar. Ya, namanya kitab itu. Nah, menceritakan bahwasanya kenapa kok Nabi itu, kenapa kok hampir rata-rata semua Nabi, bukan cuma Nabi Muhammad ya, itu ra'yul ghanam gitu. Apa namanya, mengembala domba gitu kan. Kenapa? Yang pertama itu liyataraqqa gitu ya. Siasatuhu min siasatil ghanam gitu ya. Ila apa? Ila ra'iyah, ila siasatin nas gitu kan. Jadi agar naik tingkatan, agar belajar gitu. Dari yang tadinya mengembala hewan menjadi mengatur kehidupan. Subhanallah, seperti itu. Ya, itu Nabi Muhammad kan. Kemudian Ibnu Sayyidun Nas ini merupakan seorang ulama yang mana ayah beliau itu merupakan seorang penghijrah dari kota Andalus. Di mana Andalus itu? Di Spanyol gitu kan. Ada salah satu nisbat dari nama beliau itu, salah satu nisbatnya itu ada Al-Isbili, Seville, itu apa namanya, kayak Sevilla gitu lah, sebuah kota ternama di Spanyol. Merupakan seorang ulama, kemudian hijrah ke Mesir gitu ya, kemudian ittakhadha Misra mahalli iqamah gitu ya, menjadi suatu tempat tinggal di Mesir itu. Kemudian lahirlah Ibnu Sayyidun Nas, seperti itu. Merupakan seorang ulama di abad ke-8. Kemudian gitu ya. Terus niat kita dalam mempelajari buku ini, yang pertama tadi saya bilang apa? Iktidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Maulana Syekh Hisam Kamil itu apa? Anus ida bihadil qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu mempelajari buku ini gitu kan, dengan membaca buku ini itu. Yang kedua itu niatnya apa? Untuk supaya Nabi Muhammad itu bahagia gitu, ketika kita itu mempelajari kehidupan beliau. Seperti itu. Contoh kecilnya misalkan
antum bikin status WA misalkan, siapa nama antum? Ustadz Muzaki misalkan, bikin status WA gitu ya, quotes gitu kan, tentang apa namanya pentingnya belajar misalkan. Kemudian di situ ada quotesnya, ada hadisnya, ada Al-Qur'annya gitu kan. Kemudian ditambahin lah kata-kata di akhirnya gitu kan, tambahan lain sebagainya. Antum bikin status WA nih. Kemudian dilihat sama teman-teman antum yang antum share nomornya itu. Suatu ketika beberapa jam kemudian status antum itu di-repost gitu kan, di screenshot, kalau enggak di Instagram itu di-repost gitu kan. Ketika antum melihat status antum di-repost sama orang, itu seneng nggak? Seneng kan, kadang seperti itu kan. Emang tadi manusia seperti itu. Jadi karya kita itu ketika kita itu apa namanya bikin suatu buku, misalkan antum bikin satu buku, misalkan 2 tahun lagi antum punya buku nih, misalkan tentang Sirah Nabawiyah, amin. Nah, kemudian karya antum dibaca sama orang gitu, dinikmati sama orang, itu pasti seneng kan? Nabi pun seperti itu. Ya, ketika perjalanan hidupnya itu dijadikan role model, maka alangkah bahagianya gitu kan, seperti itu. Gitu. Soalnya kenapa? Soalnya kaifa nasilu ila mahabbati rasul idza na'rifahu gitu ya. Kalau misalnya kita itu mau cinta ya harus kenal dong, harus tahu dong, nggak mungkin ada rasa cinta tanpa kenal, seperti itu. Ya maka dari itu kita akan mengenal Rasulullah SAW dari sirah ini. Nah, kemudian zaman dahulu sahabat itu ketika mempelajari suatu sirah gitu kan, sampai ke kita gitu. Kenapa kok sirah ini sampai ke kita? Karena alatori kita latih lewat jalur apa? Musyafahah gitu ya. Jadi dari mulut ke mulut gitu kan. Sampai ke kita sampai sekarang gitu kan, dari hadis, dari atar-atar yang lain gitu kan, dan lain sebagainya. Yang penting sirah itu ya silaina antara kita laki, antara kita musyafahah. Nah, dahulu itu kenapa kok ada yang namanya kunna natalaki sirah itu kama talaqqin Al-Qur'an. Kurang lebih seperti itulah. Jadi zaman dahulu itu para ulama terdahulu gitu kan mempelajari sirah itu sebagaimana mentalaki Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an nih musyafahah gitu kan, at-talamid wa syekh gitu. Sirah juga seperti itu. Karena apa? Li adami tadhi'il juhud wa ta'ab gitu kan. Jadi agar kita itu tidak menghilangkan perjuangan orang-orang terdahulu. Seperti itu. Ya, maka dari itu alhamdulillah gitu kan sampai ke kita sekarang, apalagi di Mesir ini gitu yang merupakan sumber ilmu pengetahuan gitu, Ka'batul Ilmi. Kalau misalkan Ka'batul ibadah itu di Mekah, kalau misalkan di Mesir itu Ka'batul Ilmi gitu ya. Rujukan ilmu dari semua negara itu dia di sini, ilmu keislaman. Ya. Oke gitu. Kemudian yang menulis silahkan gitu kan, ini ada beberapa rekomendasi buku sesuai dengan urutannya gitu, ada yang mubtadi, ada yang mutawasid, ada yang muntahi gitu kan, tentang mempelajari sirah. Yang pertama itu, kalau misalkan antum mau ngurut gitu kan dari yang mubtadi, belajar sirah itu cari yang namanya kitab Nurul Uyun ya ini gitu ya. Kemudian ada Nurul Yakin. Nanti mualifnya ini juga udah hafal semua ya kalau mualifnya itu kan, maka silakan cari sendiri lah. Nurul Uyun, kemudian Nurul Yakin, ini yang masih mubtadi ya. Kemudian Ar-Raqiqil Maktum. Kalau tidak salah ada terjemahannya itu Ar-Raqiqil Maktum. Itu yang mubtadiin. Nurul Uyun, Nurul Yakin, kemudian kitab Ar-Raqiqil Maktum. Naik ke yang mutawasid gitu kan. Ada yang namanya kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa, punya Qadi Ayat bin Musa Al-Yahsubi. Kemudian ada yang namanya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, punya Imam Turmudi. Ini yang mutawasid ya. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah punya Imam Turmudi. Jadi setiap kitab itu beda-beda gitu kan tata cara penyajiannya. Ada yang secara periodik gitu kan, secara berkala. Ada yang tematik gitu kan, secara judul dan lain sebagainya. Kemudian naik lagi ke kitab Asirah Ibnu Hisham. Ini yang muntahi. Yang muntahi ada Asirah Ibnu Hisham. Kemudian ada kitab Subulul Huda war Rasyad. Subulul Huda war Rasyad punya Muhammad bin Yusuf. Kemudian bisa antum baca juga yang muntah ini yang lumayan gitu kan, bagus juga, recommended juga bukunya. Ada Fiqh Sirah punya Imam Ramadan Said Al-Buti.
Asyifa fi ta'rifi huquqil Mustafa punya Qadiyat, ini yang yang mutawasit itu. Kemudian Asy-Syama'il Muhammadiyah punya Imam Turmudi. Kemudian naik ke yang Muntahi gitu kan. Ada Sirah Ibnu Hisham. Habis itu Subulul Huda war Rasyad, habis itu Fiqhus Sirah punya Imam Al-Buti. Itu untuk sekilas tentang muqaddimatul kitab gitu ya. Tentang tentang pendahuluan lah seperti itu sebelum kita masuk ke muqaddimah di sini gitu ya. Kemudian bagi antum yang belum memiliki kitabnya silakan lihat di grup gitu ya. Di grup itu sudah aneh share PDF gitu kan, PDF tentang kitab Nurul Ilm ini. Maka bisa antum akses di grup. Ada kan ya? Ada. Di grup WhatsApp. Sampai sini berarti kita sudah membahas tentang apa itu Sirah Nabawiyah. Kemudian karangannya siapa ya, karangan Ibnu Saidinas gitu kan, seorang ulama abad ke-7-8. Kemudian ayahnya merupakan seorang penghijrah dari Andalus ke Mesir. Kemudian tujuan kita mempelajari sirah ini iktidaan di Rasul. Kemudian an-nus'id bihadil qiraah bihadil ta'alum gitu kan Rasulullah. Kemudian itu juga wajilah seperti itu. Ya, maka dari itu semoga apa yang kita baca dapat bermanfaat, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi juga sudah kita bahas tentang urutan kitab gitu kan, urutan kitab per levelnya. Ada yang tadi Muntahi, Mutawasit, maka silakan saran aneh gitu ya. Jadi selagi antum di Mesir, selagi ada waktu gitu kan, silakan cari kitab sebanyak mungkin gitu. Terus yang ingin mendalami sirah gitu kan, dan lain sebagainya, mumpung di Mesir, mumpung murah juga gitu ya. Soalnya ketika kita sudah di Indonesia, itu sudah lagi harganya biasanya naiknya berkali-kali lipat. Nah, maka selagi di sini silakan manfaatkan, cari ketika ada di kiriman bulanan gitu, ada minah dan lain sebagainya, sisihkan gitu ya, sisihkan. Soalnya beda gitu ketika kita itu mengeluarkan uang untuk ilmu sama untuk rihlah itu beda gitu kan. 1.000 itu kalau misalkan untuk harga kitab, aduh berapa kitabnya? 1.000, wah mahal gitu kan. Berapa ke Hurghada? 1.000, murah dong ke Hurghada, kan gitu biasanya. Itu emang godaan-godaan seperti itu, ya kan? Bisa seperti itu ya. Maka silakan gitu kan, disisihkan. Malah yang untuk investasi perut ke bawah gitu kan, sama yang perut ke atas. Investasi perut ke atas itu lebih penting, apalagi investasi otak gitu kan. Jadi seseorang ketika mengeluarkan uangnya untuk buku gitu kan, untuk keilmuan, itu gak bakal rugi. Jadi gak berkurang gitu uangnya sebenarnya itu, malah bertambah gitu kan, jikalau bukunya dibaca seperti itu ya. Kalau dipejeng gitu kan, di rak berdebu ya sama aja gitu kan, seperti itu. Usin nafsi waliyakum. Oke, langsung aja kita buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tarjamatul musannif bisa antum baca sendiri lah ya ini mah. Yang penting intinya kita baca namanya aja gitu kan. Ismuhu wa nasabuhu huwal imam al-alamah. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fil alamin amin Allah rabbal alamin. Ismuhu wa nasabuhu huwal imam al-allamah al-muhaqqiq Muhammad ibnu Ahmad ibnu Saidinas al-Ya'muri asy-Syafi'i al-Qahiri al-Maulid bil Andalus. Habis itu al-Ishbili wal asr. Irtahalat usratu bil Andalus qabla maulidihi wa takhadat al-Qahirah mahala iqamatin laha. Ya. Al-Ya'muri asy-Syafi'i al-Qahiri semuanya nisbat gitu. Kemudian keluarganya hijrah dari Andalus sebelum beliau lahir. Kemudian ketika sudah nyampe di Kairo di Mesir gitu ya.
bermukim di sini, lahirlah Ibnu Sayyidun Nas. Mauliduhu ulida bil Qahirah sanata situmi'atin gitu ya. Wa wahid wa sab'in hijriyatan sampai akhir. Kemudian nasya'a fi usratin ishtaharat bil ilmi wa thaqafah fa waliduhu kana ala qadrin kabiri min al ilmi wal asyari wal adabi wa waliya al masyikhata al kamiliyata ba'da ibni daqiq al aid wa kana jadduhu yulaqabu bi khatib Tunis wa alim al Maghrib. Jadi beliau itu tumbuh di lingkungan biasanya emang sudah ilmu gitu, punya privilege keilmuan. Seperti itu. Baik dari segi keluarganya gitu kan, segi lingkungannya dan lain sebagainya. Kemudian syuyukhuhu wa talamiduhu akhadal ilma anil katsiri minal ulama'i wa min abrazihim Qutbuddin al-Qastalani wal Imam Ibnu Daqiq al-Aid wal Badr Ibnu Jama'ah wa Ibnu Asakir wa Bihafs bin Tobarzit wal Alama Abil Yaman al-Kindi wa Abil Hasan al-Bana rahimahullah ta'ala. Kemudian mu'allafatuh lahul adid minal mu'allafat, banyak karangan-karangan beliau. Di sini cuma disebutkan yang paling masyhur saja gitu ya. Yang pertama itu Uyunul Athar fi fununil maghazi wasyamil wasiyat. Ini antum akan pelajari di tingkat 3. Ya kalau misalkan di Usuluddin itu biasanya ada di tingkat 3 ada madah sirah nabawiyah gitu ya. Kemudian ini bukunya biasanya. Kemudian ada rangkuman dari ini gitu kan, sebuah talkhisan namanya Nurul Uyun yang kita pelajari sekarang. Fi talkhisil siratil aminil ma'mun. Apa itu alamin? Yang terpercaya gitu kan. Seperti itu. Kemudian al-ma'mun yang dipercaya, yang terjaga gitu kan. Al-maqamat al-aliyah fi karomatus sahabah al-jaliyah an-nafkhu asyaddi fi syarhi jami' Tirmidzi. Wafatuhu tuwfiya fil 11 min syahri Sa'ban sanata 734 wa dzukira fi dzalika annahu dakhala alaihi ahadun ikhwan faqama li tarhibihi fasaqata min qamatihi mufariqan lil hayah fa nasallahu an yarhamahullah rahmatan wasi'ah wa an yanfa'a bi ilmihi amin amin ya rabbal alamin. Kemudian mukadimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Alam Al-Muhaqqiq Al-Mutqin Fathruddin Abdul Fattah Muhammad ibnu Muhammad ibni Ahmad ibni Sayyidin Nas Al-Ya'muri Ar-Rabai Qaddasallahu sirrah. Al-Ya'muri itu merupakan sebuah nisbat ke kalau Ar-Rabi itu Ar-Rabi'ah bin Al-Azad gitu kan. Kemudian Al-Ya'muri juga sebuah nisbat nama. Bentar saya cek dulu. Apakah salah kan? Al-Ya'muri itu merupakan suatu nisbat ke Ya'mur bin Syadzah. Ya, siapa beliau? Merupakan seorang tokoh gitu kan, tokoh Islam penting seperti itu. Ar-Rabai itu nisbatan ke Rabi'ah bin Nizar. Sama Ar-Rabi'ah Al-Azad gitu. Kalau wakila nisbatan ila Rabi'ah Al-Azad. Antum tahu suku Azad? Ya, suku Azad itu sebuah suku gitu kan yang terkenal di Arab dahulu seperti itu. Oke. Kemudian ada tambahan di sini ada Al-Andalusi gitu kan. Kalau bisa kamu tambahin orang Andalus, orang Spanyol, Al-Ishbili gitu ya, orang Sevilla gitu kan. Tambahin lagi Al-Misri, Al-Qahiri, Asy-Syafi'i gitu kan dan lain sebagainya. Itu semua nisbat. Contoh misalkan ada yang orang Jawa di sini. Antum, orang mana, San? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Antum siapa? Ustadz Muzaki misalkan. Bin siapa bapak beliau gitu kan. Kemudian Al-Azhari, Asy-Syafi'i, Al-Jawi gitu kan. Itu semua kan nisbat tuh. Seperti itu. Ya. Kemudian ba'da hamdillahi fatih abwabin nada. Ya. Apa itu nada? Nada itu kayak suatu tetesan ya gitu kan, tetesan anugerah. Wa manihi asbabil huda. Yang mana Allah itu memberikan apa? Sebab-sebab hidayah dan petunjuk. Wassalati wassalam ala nabihi Muhammad alladzi ibta'atsallahu mahajjatan liman ihtada.
kemudian sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah mengutusnya itu sebagai mahajjatan liman ihtada, sebagai hujah gitu kan, bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan sebagai hujah juga gitu kan, hujah yang melaknat orang-orang yang menentangnya. Seperti itu. Antum pernah dengar suatu doa yang mengatakan bahwasanya Allahumma ij'al hadzal Qur'an hujjatan lana wala tajal hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Quran ini sebagai hujah bagiku gitu kan. Bukan sebagai hujah yang melaknatku. Seperti itu. Karena antara dua pilihannya. Misalkan contoh ketika ada seorang yang menghafalkan Al-Qur'an. Ketika dia itu menghafalkan Al-Qur'an, kemudian yakmal bi'ilmihi gitu kan. Kemudian mengamalkan apa yang diketahui dari Al-Qur'an tersebut. Kemudian mengajarkannya ke orang, kemudian sesuai apa yang dia omongkan dengan yang ia kerjakan gitu kan, maka akan menjadi apa? Hujatan lahu gitu kan, akan menjadi hujah bagi dia. Tetapi ketika sebaliknya gitu kan, waliyazubillah unqusi nafsi wa yakum, ketika menghafal Al-Quran cuma sebagai hafalan saja gitu, dalam arti kata hanya sampai tenggorokan gitu, gak sampai ke hati. Kalau kata Maulana Syekh Ali Juma itu, la yablughu imanu al-hanajir katanya. Keimanan itu tidak sampai ke tenggorokan, tidak sampai ke hati gitu. Hanya sampai sini saja. Kemudian dia itu menghafalkan cuma sebatas menghafal gitu kan, dan tidak mengamalkannya gitu kan. Tidak murojaah sampai dia itu lupa gitu, waliyazubillah, maka Al-Qur'an tersebut akan menjadi hujah alaihi. Bukan lahu, tapi hujatan alaihi gitu kan, terhadapnya, waliyazubillah. Kemudian wa alihi wa sahbihi alladziina ahyau sunnatahu ala tulil madan. Itu kan. Al di sini kan artinya apa? Al itu keluarga gitu kan. Nah, ada beberapa qaul gitu kan yang mengatakan al di sini merupakan siapa? Tulis Banu Hashim, Banul Muthalib gitu kan. Al di sini. Jadi kepada siapa gitu kan? Banu Hashim, Banu Muthalib, kemudian Zaujatur Rasul gitu kan, Abnaur Rasul, Ashabur Rasul. Habis itu keturunannya Sayyidah Fatimah gitu kan, Sayyiduna Ali dan lain sebagainya. Semua kerabat-kerabat Nabi lah. Seperti itu. Kemudian ada juga sebagian kaul siapa, Khawarij apa sih gitu, lupa saya. Dia itu menafikan, di antara ada sebagian yang dinafikan gitu kan. Kemudian kata Imam Nawawi gitu, fi maqami doa gitu kan, ketika kita itu berdoa, maka bisa kita artikan siapa itu yang dimaksud dengan al-Rasul, jami'un au kullu man taqi, atau jami'ul muslimin. Jadi setiap orang muslim mukmin gitu kan, setiap orang yang bertakwa itu bisa dikatakan sebagai alu nabi, seperti itu. Ya, karena kita itu umatnya, seperti itu. Ada man qaul Imam Nawawi fi maqami doa gitu kan. Jadi kata Imam Nawawi, al di sini bisa kita artikan al muslimin wal muslimat gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kita itu sudah masuk gitu kan. Semoga kita tergolongkan umat yang yuhsyaru yaumal qiyamah ala tahta qadamihi amin gitu. Kemudian wasahbihi gitu kan, alladzina ahyau sunnatahu, yang mana menghidupkan sunnah. Sebelum itu sahabat. Syartus sahabat itu ada 3. Ada yang tahu? Apa? Yang pertama iman ketemu Nabi, ketiga sejaman sama Nabi. Oke. Ya. Kalau misalnya lebih detail itu yang pertama, jadi syarat dikatakan seseorang itu merupakan sahabat terus ada 3. Itu kan. Yang pertama itu man laqiyan nabi. Oke, berarti liqa'u ma'ar rasul itu kan. Walau marrah wahidah, walaupun cuma sekali. Misalnya ada sahabat yang ketemu sama Rasul gitu. Ini ketemu itu wajahan di wajah, maksudnya langsung melihat gitu ya.
Misalkan ketika beliau itu seorang sahabat itu ketemu Rasul cuma sekali ketika hajatul wada misalkan. Berarti masuk tuh syarat tersebut yang pertama. Itu kan man laqiya nabi. Kemudian yang kedua itu wa amana bihi. Beriman kepada Rasul. Percaya gitu ya. Ada yang bertemu kemudian enggak percaya, masuk enggak? Enggak. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa mata 'alal Islam. Kemudian meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah gitu kan. Jadi yang pertama itu syartus sahabah itu liqaur rasul walau marrah wahidah gitu kan, masalan fi hajatul wada. Kemudian amana bihi, al-imanu bihi. Kemudian wa mata 'alal Islam. Meninggal dalam keadaan beriman gitu kan, Islam. Yaitu satu sahabat. Oke. Kemudian wasahbi alladzina ahyau sunnatahu ala tulil mada gitu kan. Sepanjang al-mada itu al-ghayah wal qadr gitu kan. Ya sampai seterusnya lah seperti itu. Karena kata Rasul apa? Kalau Rasulullah SAW, inni taraktu fikum amroini lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima. Jadi saya itu meninggalkan kalian gitu kan, atau mewariskan kalian wahai para sahabat dua perkara. Yang mana kalian itu lan tadillu abadan, kalian itu tidak akan sesat selamanya. Gitu kan? Ma tamassaktum bihima, selama kalian itu memegang teguh ajaran tersebut. Apa itu? Al-Qur'an wa as-sunnah. Seperti itu. Ya, karena Al-Quran dan Sunnah ini merupakan suatu pedoman dalam kehidupan manusia. Apakah Islam itu sudah mengerjakan atau sudah mengajarkan seluruh kehidupan gitu kan, dari mulai bangun tidur gitu kan, dari mulai manusia lahir ke bumi sampai ke liang lahat, itu ada aturannya semuanya. Seperti itu. Ketika lahir diazanin gitu kan. Ketika beranjak dewasa gitu kan, nunggu azan buat sholat. Ketika meninggal juga diazanin. Seperti itu. Itu kan semuanya aturan tuh. Seperti itu. Selain itu juga kenapa kok beliau bilang lan tadilu abadan mata masaktum bihima gitu kan. Karena salah satu maqasidus syariah gitu kan. Yang pertama itu Al-Qur'an, kemudian Al-Sunnah gitu. Ijma, qiyas dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka salah satu perantara gitu kan, salah satu rujukan dari siro ini yang merupakan sunnah juga. Kalau antum baca-baca gitu kan, di situ kan ini sebenarnya itu hadis tuh. Cuman sama beliau gitu kan dibahasakan, disederhanakan. Biar kita itu ngalir gitu baca, biar kita itu memahaminya mudah gitu, seperti itu. Seperti itu. Karena mustaq ya dari hadis-hadis juga gitu, dari asar. Kemudian falamma wada'tu kitabi al-musamma uyunul athar fi fununil maghazi wa syamil wasiyat mumti'an fi babihi. Apa itu mumti'? Apa itu mumti'? Mumti' itu panjang bisa gitu kan. Kemudian menarik lah gitu kan dalam setiap babnya itu. Wa mughniyan amma siwahu liqasidi hadzal ilm wa tulabihi. Jadi Uinul Asar itu lebih, karena Uinul Asar itu ada 2 jilid ya. Ada yang 1 jilid gitu kan. Karena di situ lebih detail gitu kan dari pembahasannya, karena ini merupakan talkhis gitu ya. Maka Ibnu Hasan itu merupakan mulakhosnya itu, yang dirangkumnya itu. Nah, kemudian ra'aitu an ulakhisa fi hadhil awraq minhu ma qaruba ma khadhu wa naqluhu wa sahula tanawuluhu wa hamluhu liyakuna lil mubtadi tabsyiratan wa lil muntahi tadhkiratan. Nah, ketika beliau itu menjabarkan sedetail mungkin di dalam buku kitab Uinul Asar itu, nah beliau itu berinisiatif gitu kan untuk merangkum atau untuk meringkas kitab Uinul Asar itu. Makanya diringkaslah kitab Nurul Uyun. Apa goyahnya gitu? Apa tujuannya yang pertama itu apa? Li suhulati tanamuli wa hamlihi gitu kan. Atau li qurbi ma'khadhihi. Intinya supaya mudah gitu. Supaya mudah, supaya ringkas, supaya lebih gampang dipelajari oleh khalayak umum. Seperti itu. Karena gitu kan, semakin bertambahnya zaman gitu kan, semakin akhir zaman itu kualitas intelektual manusia semakin menurun biasanya. Seperti itu.
Contoh lah antum misalkan sekarang itu manusia gitu, kalau nggak sekarang aja netizen misalkan, bahas netizen gitu ya, lebih enak scroll gitu kan Instagram sama TikTok daripada nonton YouTube yang sejam 40 menit, 30 menit, bosen ya kan? Sama gitu seperti itu. Kadang kita itu tertarik gitu kan untuk membaca yang simple-simple ini, yang kemudian yang simple itu, yang talisan ini menjadi wasilah untuk naik ke kitab selanjutnya. Jadi gak stuck di situ gitu. Seperti itu. Ya. Liyakuna lil mubtadi tabsiratan, sebagai pencerahan katanya untuk orang-orang yang pemula belajar sirah gitu kan. Kemudian lil muntahi, orang-orang yang sudah muntahi gitu kan, tazkiratan atau murajaatan lah, seperti itu. Sebagai apa namanya? Murojaah gitu kan, sebagai apa bahan riset dan lain sebagainya gitu kan. Silakan baca untuk apa namanya, baca kitab-kitab setelahnya Ibnu Asal dan lain sebagainya. Wasamaituhu nurul uyun fi talkhisi siratil aminil mahmun gitu kan. Al amin al mahmun itu merupakan sifat dari mausuf. Siapa mausufnya? Rasulullah SAW. Fanaqul wa minallahi nastamiddu taufiqana wa iyyahu nas'alullah an yusahhila ila kulli khairin tariqana. Semoga Allah memudahkan setiap jalan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Itu untuk muqaddimatul kitab. Suara saya jelas kan ya? Iya, jelas. Nggak perlu pakai speaker kan? Oke. Zikru nasabin Nabi SAW. Antum ada yang ini nggak? Ada yang pakai cetakan Darul Rasyidin nggak? Ada ya? Nah, coba lihat. Nah. Jadi setelah aneh survei beberapa maktabah gitu kan di Darasa ini, kan banyak tuh ada maktabah yang menjual kitab-kitab ini gitu kan. Jadi ada yang kitab yang hijau ini gitu kan, yang Nurul Uyun ini lebih ekonomis gitu harganya. Kemudian ada juga di maktabah lain seperti Darul Lu'ah gitu ya. Kemudian ada cetakan Darul Minhaj juga. Darul Minhaj itu lumayan agak mahal harganya. Kemudian ada cetakan ini. Nah, ketika aneh cek ke Darussalam sama ke Hizanah Kutub itu, Darul Minhaj lagi habis stoknya. Maka antum bisa beli kitab ini nih, yang cetakan Darul Rasyidin gitu kan, yang di maktabah Hizanah tadi aneh dapetnya. Harganya 200. Ini lumayan recommended karena kenapa? Karena banyak apa namanya talikannya lah seperti itu. Jadi misalkan dikatakan di dalam buku cetakan ini nggak ada kata zikrunya misalkan, langsung nasabun Nabi. Kemudian di nuso yang ini ada wa-nya gitu kan dan lain sebagainya. Jadi beliau itu mencantumkan dalam kitab ini gitu kan, mencantumkan beberapa nuso lah seperti itu. Ya. Itu kelebihannya. Ini bukan promosi ya, bukan endorse gitu kan. Tapi antum silakan dibeli gitu kan. Apa barangkali bingung mau beli yang mana gitu kan, beli yang itu kata-kata ini. Oke. Kemudian salah satu yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke nasab ya. Jadi zaman dahulu itu, ini kita cerita ya. Jadi kita modenya cerita gitu kan, bukan belajar. Kalau belajar kan gimana gitu, kayak rumit. Kalau cerita itu dibawa asik, dibawa enjoy gitu. Oke. Jadi di zaman dahulu itu kan masyhur ya, apalagi di zaman jahiliyah ya. Ada yang namanya tafakhur bainal Arab gitu kan. Ada saling berbangga-bangga kabilah, berbangga-bangga suku gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, Sayyidina Rasul, beliau itu sifatnya tawadhu gitu kan, fi akhlaqihi, fi sifatihi, karena dari namanya saja gitu kan Muhammad itu sudah ketahuan gitu kan. Karena arti dari Muhammad itu apa? Man jama'allahu fihi jami'ul mahamid. Jadi seseorang gitu kan yang mana Allah itu mengumpulkan segala kebaikan itu dalam dirinya ada. Karena beliau Sayyidul Muttaqin, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Bashar gitu kan. Pemimpinnya umat manusia. Aslul usul gitu kan. Jadi apa itu aslul usul? Merupakan asas dari segala asas gitu kan. Kalau enggak pondasi dari segala pondasi. Salah satu sebab adanya dunia ini gitu kan, itu Sayyidina Muhammad. Karena apa? Karena walaupun kalau kata guru saya itu gitu ya, kalau kata Dr. Abdul Khalik, beliau itu muridnya Syekh Majdi gitu, kemudian Mutasil Asyari Jum'ah gitu. Jadi salah satu
sebab gitu kan diciptakannya alam ini gitu kan ya karena Sayyidina Rasul. Karena cahaya nubuah itu khuliqa qabla khilqati Adam. Jadi cahaya Rasulullah SAW itu diciptakan sebelum diciptakan jasadnya Adam. Seperti itu. Walaupun manusia pertama itu Nabi Adam, tetapi cahaya kenabian itu sudah ada dari zaman dahulu. Walau alam gitu kan. Seperti itu. Ya seperti itu. Jadi nasab ini sangat penting. Walaupun Nabi Muhammad itu dia yatawadhu fi akhlaqihi wa fi sifatihi, walakin Rasulullah itu yatafakhur fi nasabihi. Beliau itu berbangga dengan nasabnya. Apa kata beliau? Qala Rasul, "Wulidtu min nikahin la min sifahin." Jadi, saya itu dilahirkan dari atau melalui proses nikah yang sah gitu kan. Bukan melalui proses zina dan lain sebagainya. Karena salah satu kebiasaan adat jahiliyah gitu kan di zaman dahulu, ada yang namanya beberapa macam nikah, lupa ada 4 kalau nggak salah. Ada nikah istibdo gitu kan dan lain sebagainya. Jadi satu orang perempuan itu ketika zaman jahiliyah gitu kan bisa menikahi 2 laki-laki ataupun 3 laki-laki sekaligus gitu dalam satu waktu. Jadi ketika misalkan satu orang perempuan gitu kan mempunyai suami 4 gitu ya di zaman dahulu ya, bukan sekarang ya. Kemudian ketika datang hamal gitu kan, ketika mengandung, gimana cara mengetahui nasab anak tersebut gitu kan. Nah, 4 suami tersebut gitu ya didatangkan gitu kan. Kemudian wanita tersebut langsung nunjuk nih, "Anta gitu kan, kamu sebagai bapak dari anakku gitu kan." Dan yang ditunjuk itu gak bisa nolak. Seperti itu. Ya, itu salah satu kebiasaan adat jahiliyah. Nah, Nabi Muhammad ini gitu kan, Sayyidina Abdullah sama Aminah itu tidak seperti itu. Tapi mereka menikah melalui cara yang sah gitu kan, sebagaimana Islam pada umumnya. Ya. Kata guruan itu kholibalak katanya. Hunakal qaidah. Laisa hunaka imra'atan zaniyatan fi nasabi sayyidina Nabi. Jadi tidak ada satupun gitu kan seorang perempuan pezina dari seluruh furu Nabi, aslu Nabi gitu kan. Suruh bapak, nenek moyang dari sebagainya ke atas itu gak ada yang dari pezina gitu kan. Begitupun juga keturunannya. Seperti itu. Jadi wulidtu min nikahin la min sifahin. Saya lahir itu melalui proses yang sah gitu kan, melalui nikah, bukan melalui azina gitu. Karena apa? Karena tahirah gitu kan, suci nasab Nabi itu. Ya wal'iyazubillah, ketika kita itu belajar ilmu syariat gitu kan, belajar agama tapi benci gitu kan, atau mencaci maki keturunan Nabi, kan ada seperti itu zaman sekarang itu. Banyak ya kan yang viral itu. Enggak perlu aneh bahas lah seperti itu. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai gitu kan, mencintai keluarga Nabi sehingga kita itu dianggap menjadi umat Nabi SAW dari kiamat nanti. Amin. Oke. Dzikru nasabi Nabi. Huwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihar ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Huzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Kenapa kok cuma sampai Adnan di sini? Karena itu yang muttafaqun alaih, yang mujma'. Jadi yang mu'tamad, yang mujma' gitu kan, yang la khilafa fihi itu sebatas Adnan. Kemudian selain itu ada juga di antara ulama itu gitu kan yang menyebutkan sampai Nabi Ismail. Kemudian ada yang menyebutkan pula sampai Nabi Adam gitu kan. Tetapi dari setelah Adnan ini itu di situ banyak khilaf. Karena apa? Karena fidzalikal qurun al-katsirah. Karena jarak di antara Adnan gitu kan ke sebelumnya itu berabad-abad, makanya banyak khilaf. Tetapi yang dari sini gitu kan sampai ke Adnan itu gitu ya mujma' lah gitu, la khilaf fihi. Ada 21 kalau saya coba dihitung. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibni Hashim
ibni Abdi Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fihr, ibni Malik, ibni Nador, ibni Kinanah, ibni Huzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudor, Nizar, Ma'ad, Adnan. 21 ya? 22. Aneh kirim ini apa namanya? Kertasnya nih. Jadi Aneh dikasih kertas sama guru Aneh gitu ya. Itu kertas atau lembaran tentang bagaimana tata cara menghafalkan Nasabur Rasul gitu ya dengan mudah. Bentar. Oke. Kalau antum buka grup ada tuh. Ya. Di situ ngurut gitu kan 33. Nasabu Sayyidina Rasul, antum pernah dengar ini, pernah lihat potongan video Ustaz Adi Hidayat menyebutkan nasab Rasul? Nah, apa namanya? Ada gitu kan potongan video beliau itu menyebutkan nasab Rasul gitu kan dari Nabi Muhammad sampai Adnan gitu kan dan lain sebagainya. Nah, tata cara menghafalkannya itu gitu kan biar mudah itu 33. Jadi dari atas nih, Muhammad gitu kan, Ibnu Abdullah, Ibnu Abdul Muthalib, Ibnu Hashim. Ulang terus, Muhammad, Ibnu Abdullah, Ibnu Abdul Muthalib, Ibnu Hashim. Ketika sudah antum ulang 10 kali misalkan baru naik Ibnu Abdi Manaf, Ibnu Qusay, Ibnu Kilab. Baru naik lagi gitu, 10 kali lagi Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay sampai seterusnya. Gitu. Ini nasabur. Jadi sampai Adnan itu karena yang muttafaq itu sampai Adnan gitu kan. Setelah Adnan itu mukhtalaf fihi khilaf. Seperti itu gaya mujmal. Oke. Kalau kita baca di sini hadza huwal muttafaq alaih. Ya. Wa fi ma ba'da Adnan ila Adam khilafun katsir. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke setelahnya, Ane mau menyebutkan tentang jadi ada beberapa dari kakek buyut beliau itu yang mempunyai nama asli gitu kan. Oke. Yang pertama itu kan di situ tertera tuh Muhammad ibnu Abdullah bin Abdullah gitu kan, ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu mempunyai nama asli, namanya siapa? Syaibatul Hamdi. Silakan tulis tuh. Soalnya ini juga ketika belajar baru ngeh gitu, oh ternyata ada nama aslinya gitu kan. Abdul Muthalib itu namanya Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Kemudian bin Hashim. Hashim itu nama aslinya Amru. Hamzah, Amro. Kemudian Abdi Manaf itu nama aslinya siapa? Mughirah. Oke, Abdul Muthalib itu namanya Syaibatul Hamdi. Hashim itu Amru gitu kan, Abdi Manaf itu Mughirah. Kemudian Qusay itu namanya Zaid. Nama aslinya Zaid. Kemudian Ibni Qusay, Ibni Kilab. Kilab itu nama aslinya Hakim. Kalau nggak Urwah. Sebentar, ini masih ragu nih. Hakim atau Hakim gitu ya. Bentar saya takin dulu. Ini masuk ke nasab. Nantilah saya kabarin ya. Hakim sama Urwah gitu kan kalau Kilab itu. Wakila Urwah. Kemudian Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihr. Fihr itu, nah ini baru namanya aslinya siapa? Quraisy.
Quraisy, Ibni Malik, Ibni Nadar, Ibni Kinana, Ibni Huzaimah, Ibni Mudrika. Mudrika itu nama ininya Amru. Namanya. Ya, sama. Kemudian Ibni Ilyas. Ilyas itu nama ininya Habib. Habib. Habib, kemudian Ibni Mudar, Ibni Nizar, Ibni Imad, Ibni Dandah. Oh bisa ya? Apa ini nama gelar atau? Kan banyak tuh di apa namanya, di orang Arab itu kan ada lakob, ada Iya. kunyah, ada isem gitu Iya. kan, dan lain sebagainya. Kalau kunyah itu biasanya Abu biasanya, gitu kan. Kalau Nabi Muhammad berarti biasanya kan Abul Qasim, seperti itu. Antum pernah apa namanya, pernah bermuamalah sama orang Mesir? Jadi salah satu adat gitu kan, adat bermuamalah sama orang Mesir itu, kalau enggak salah bisa kita katakan juga salah satu adat Arab lah, satru asma nisa, jadi menutup nama perempuan langsung gitu. Karena rata-rata ketika ditanya hadratik ismaki misalnya gitu, nama kamu siapa gitu, oke. Biasanya Ummu Maryam, Ummu Aisyah gitu kan. Jadi gak menyebutkan nama dia gitu loh, tapi menyebutkan aku ibunya Aisyah gitu kan, aku ibunya Maryam. Itu karena emang dari adab gitu, itu dari segi adab seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung ismakal asli siapa gitu kan, nama aslimu siapa, enggak. Begitu pun juga apa namanya, kan banyak tuh, misalkan antum pernah beli apa ya di Darul Aman itu, di Darasa gitu kan, ada tukang jualan kuftah gitu kan, tukang jualan apalah makanan Mesir lah gitu, namanya Abu Umar, tahu antum? Di Simpang itu ada tempat Abu Umar namanya, itu kan kunyah tuh, gitu, berarti bapaknya Umar gitu kan, seperti itu. Habis itu ada lakob juga, ada nisbi juga, kayak Asy-Syafi'i, Al-Qahiri gitu kan, apalagi Al-Falistini gitu kan, itu kan nisbi. Banyak perbedaan antara isem, habis itu kunyah, lakob dan lain sebagainya, seperti itu. Misalkan Rasul Al-Mahi misalkan gitu, kan banyak tuh nama-nama Rasul gitu kan. Itu jadi kita harus membedakan antara lakob gitu kan, kunyah, isem dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita beresin dulu. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf gitu kan. Jadi walaupun apa namanya ini gitu kan tadi saya bilang, jadi tidak ada dari ibunya atau bapaknya gitu kan, nasab Rasul itu yang dari istri pezina gitu kan, dari seorang pezina nggak ada, semuanya suci gitu, baik dari ibunya ataupun ayahnya gitu kan. Kemudian bertemu nanti di Abdi Manaf gitu, bintu Wahb bin ibni Abdi Manaf, ibni Zuhrah, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, seperti itu ya. Jadi silahkan gitu kan, tata cara menghafalkannya itu sesuai ada yang share di grup itu gitu kan, silahkan apa namanya, kalau misalnya antum menghafalnya silahkan hafalin gitu kan. Jadi silahkan, keutamaan menghafalkan asal Nabi itu sangat penting seperti itu, karena bagaimana kita itu bisa sampai ke derajat cinta gitu kan kalau misalnya tidak mengenal. Kemudian biar kita itu nanti ketika hari kiamat itu dianggap sebagai umatnya Nabi gitu kan, ya minimal kita tahu lah gitu kan nasab-nasab beliau, ayahnya siapa, kakeknya siapa dan lain sebagainya. Karena tadi gitu kan, salah satu tujuan kita itu anus ida bihada ta'alum wa bihadil qiraah Rasulullah SAW gitu kan, agar Rasul itu bahagia dengan kita membaca ini, dengan kita mempelajari ini, semoga tumbuh rasa cinta gitu kan dalam diri kita, seperti itu. Nah, itu untuk zikru nasabin Nabi gitu kan, seperti itu. Ya berarti kita telah membahas apa itu nasab Nabi gitu kan. Kemudian kita telah membaca juga sedikit tentang mukadimah gitu ya. Kemudian sedikit tujuan tentang apa belajar sirah itu untuk apa dan lain sebagainya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Maulidus SAW. Jadi ketika Rasul lahir gitu ya, kan Rasul itu basyarun laisa kal basyar gitu kan, manusia tetapi tidak seperti manusia yang lainnya. Banyak istilah apa namanya yang terjadi ketika beliau lahir itu. Seperti itu. Misalkan apa namanya, kerajaan Furs dan Romawi itu runtuh gitu kan, sebagian dindingnya. Antum pernah nonton film
apa namanya The Messenger of God apa film Umar gitu lupa. Yang penting di antara itulah. Ada itu kan film ketika Rasul lahir itu katanya ada cahaya yang menjulang tinggi ke langit. Kemudian seluruh makhluk kalau itu bertasbih gitu kan, bertahlil, bertahmid. Kemudian ada malaikat gitu kan yang datang kepada Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah, innaki qad hamalti bi sayyidil ummah fasamihi Muhammadan. Jadi ketika Sayyidah Aisyah lahir gitu ya, ketika Sayyidah Aminah ketika Sayyidah Aminah mengandung, wahai Sayyidah Aminah, sesungguhnya kamu itu sedang mengandung pemimpinnya manusia gitu kan. Maka fasamihi Muhammadan, maka berilah ia nama Muhammad. Apa artinya Muhammad? Man jamallahu fihi jami'un mahamid gitu kan. Jadi seseorang yang dikumpulkan dalam jiwanya itu segala jenis kebaikan. Nah, kemudian ketika mendekati lahiran gitu kan. Apa kata malaikat? Fa'awizihi katanya. Bertawuzlah atau lindungilah dia dari syaitan gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dan sebagainya. Nah, kemudian ketika lahiran baru gitu kan, Sayyidah Aisyah ini gitu kan mengatakan kepada kakeknya gitu kan, Abdul Muthalib gitu kan, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aminah mengatakan samihi Muhammadan. Jadi siapa yang memberikan nama Nabi Muhammad itu Sayyidah Aminah gitu kan, ibunya beliau. Tetapi alladzi yu'lin 'alan nas gitu kan, yang mengiklankan atau yang menginformasikan kepada sahabat yang lainnya itu siapa? Kakeknya. Seperti itu. Ada riwayat yang mengatakan yang memberi nama Nabi Muhammad itu kakeknya. Ada juga yang memberi nama Nabi itu ibunya katanya. Ikhtilaf di situ. Nah, kita ini menjamak baina riwayatain gitu kan. Ajamu baina riwayatain aula gitu kan, min ihmali hadihima. Seperti itu. Ya. Jadi yang memberi nama itu Sayyidah Aminah, sedangkan alladzi a'lana ismahu itu siapa? Sayyiduna Abdul Muthalib, kakeknya seperti itu. Gitu kan. Dan lain sebagainya. Nanti cerita bagaimana akan kita bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu. Ya. Syukron. Tadam ini mungkin itu saja yang bisa kita bahas gitu kan di pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari, apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat gitu kan, dapat menjadi pondasi cinta kita terhadap Rasul gitu kan, Rasulullah SAW, sehingga kita itu dapat belajar dari Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan. Oke, syukron. Ala kulli ihtimamikum gitu kan, astaghfirukum min jamil akhta. Kemudian misalkan ada yang bertanya dan lain sebagainya gitu kan, silakan menetap setelah ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita setiap hari Senin sekarang ya. Ya hari Senin gitu kan jam 6 sore kita ngumpul bareng di sini gitu kan untuk belajar bareng gitu, untuk cerita bareng gitu ya. Untuk cerita ini kita bisa tahu kalau tahu ini modalnya kita cerita bukan belajar nih. Gitu kan. Gitu. Maka silakan jadikan kesempatan ini sebagai ajang buat ajang buat mengenal Nabi Muhammad lah gitu kan, ajang untuk belajar, ajang untuk jangan dijadikan beban seperti itu. Karena ketika kita itu datang suatu majelis atas dasar berat gitu kan, keberatan, beban dan sebagainya, itu nantinya sekarang aja rame gitu kan. Cuma lihat nanti ketika ketika 2 minggu, 3 minggu setelah ini gitu kan, dan lain sebagainya nanti berapa orang. Maka silakan hadir gitu kan di setiap pertemuan, tepat waktu dan lain sebagainya. Kita silakan dibeli yang ada Rosyidin itu. Kemudian insya Allah kita akan lanjut pembahasan di lain sebagainya seperti itu. Ya, kalau misalnya yang belum paham silakan menetap. Syukron. Naftatimil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Naqra doa kafaratul majelis. Allahumma qad istaudana kama lam tanahu fardul ilaina inda hajatina sunnah. Syukron hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau pulang silakan. Ya, ada pertanyaan silakan ditanyakan aja langsung.